Ya, pemirsa, pemerintah tegas memberikan aturan mengikat bagi investasi raksasa teknologi Amerika Serikat Apple Inc. Dan di hadapan Menteri Perindustrian, Apple Inc. hanya berinvestasi 16 triliun rupiah di Indonesia. Nilai investasi ini sangat kecil dibandingkan dengan investasi Apple di Vietnam yang mencapai 256 triliun rupiah. Pihak Apple melalui Vice President of Global Policy Apple, Nick Aman bersama timnya akhirnya mendatangi Kementerian Perindustrian guna melakukan negosiasi keberlanjutan penjualan produk Apple di tanah air. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita menyebutkan dalam negosiasi tersebut pihaknya tidak menetapkan batas waktu hasil negosiasi dan lebih mengedepankan substansi perjanjian. Agus menyebutkan dalam negosiasi ini dengan pihak Apple, Kemenperin membentuk tim teknis yang dipimpin oleh Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, sedangkan pertemuan dengan Kemenperin hanya 30 menit. Terlebih Agus menyebutkan saat ini sudah menjadi perhatian masyarakat sehingga pemerintah mendorong Apple untuk melakukan pembangunan fasilitas manufaktur di Indonesia. Time frame ya yang kita tetapkan. Bisa dandil hari ini, bisa dandil malam ini, bisa dandil besok, bisa dandil next week, ya, bisa next month. Jadi waktu kami tidak tetapkan target. Yang kami tetapkan target itu adalah substansinya. Tapi udah masuk substansinya. Ya Pak proposalnya Pak? Apa? Proposal? Bapak Sudah masuk ya Pak? Sudah. Jadi nanti yang dibahas proposal resmi sudah kami terima kemarin tanggal 6 Januari resmi. Kop suratnya Apple resmi ya udah saya terima kemarin. Agus menekankan dalam pembahasan pemerintah tetap mengedepankan 4 asas berkeadilan yang harus dipenuhi oleh Apple jika mau menanamkan investasi di Indonesia, mulai dari investasi Apple di negara lain, investasi produsen HKT lain di luar Apple di Indonesia, penciptaan nilai tambah dan income bagi Indonesia, serta penyerapan tenaga kerja dalam ekosistem. Usai pertemuan dengan Kementerian Perindustrian, Nick Aman meninggalkan kantor Kemenperin tanpa memberikan pernyataan. Just a bit statement about the result of the negotiation. How was it? How was the progress? It was a great discussion. Great discussion. Committee. How much you offer? How much the offer? Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tarik ulur realisasi investasi Apple di Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mbak Diah Ayu Febriani. Beliau adalah peneliti ekonomi digital Selios. Halo Mbak Diah, apa kabar? Halo Mas Pras, baik, terima kasih, kabar baik. Yes, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Mbak Diah, dan sudah bergabung juga ini ada Mas Tesar Sandikapura, beliau adalah Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Halo Mas Tesar, apa kabar? Baik Mas Pras, terima kasih. Siap, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, ini Mbak Diah, gimana review Anda nih terkait dengan iklim investasi di Indonesia saat ini, khususnya bagi investasi asing di sektor teknologi? Tadi sudah disampaikan paket pengantar begitu bahwa memang nampaknya ini sudah menjadi perbincangan hangat nampaknya terkait dengan investasi Apple di Indonesia. Betul sekali Mas Pras, ini adalah perbincangan hangat saat ini di daerah regional, terutama Asia Tenggara, di mana Vietnam dan Filipina saat ini tumbuh besar untuk investasi di sektor teknologi dan ekonomi digitalnya. Padahal 80% investasi sektor ekonomi digital dan teknologi Indonesia itu berasal dari investasi asing. Namun menurut Gallup ini sendiri, mulai dari 2023 hingga 2024 kuartal 3 kemarin, pertumbuhan investasi Indonesia untuk investor asing ini lebih rendah dibandingkan Vietnam. Seperti itu. Dan juga kita harus mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi, karena adanya kita tahu bahwa ada ICAR, yaitu Incremental Capital Output Ratio, atau rasio investasi kapital itu sendiri di Indonesia, yang mana nilainya ini lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Filipina, dan Vietnam, yang menandakan bahwa kurang efisiennya untuk investor asing masuk ke Indonesia. Seperti itu Mas, untuk saat ini sendiri. Oke, itu dia mungkin menjadi salah satu dasar juga ya. Tapi kalau kita lihat dengan perkembangan kondisi di Indonesia, Mas Tesar, dari kacamata Anda bagaimana dengan digitalisasi, penggunaan ataupun pemanfaatan teknologi digital, entah itu handphone, gadget, dan lain-lain sendiri? Ya, Mas Tesar? Ya,
Maaf, bisa diulang lagi pertanyaannya? Ya, terkait dengan informasi yang tadi sudah disampaikan begitu, lantas bagaimana dengan iklim investasi, bagaimana dengan pemanfaatan produk-produk digital begitu, entah itu teknologi handphone, gadget, dan lain-lain di Indonesia terkait dengan tadi bahwa Apple ini ya memang masih kalah jauh dengan investasi di sejumlah negara lainnya. Karena Indonesia tadi sudah disampaikan ya 16 triliun begitu, meskipun ini masih dalam proses negosiasi. Ya, terkait pengguna teknologi Indonesia Iya. mungkin di Indonesia ya bisa dibilang pengguna Apple masih tidak terlalu signifikan sebenarnya kalau dibandingkan dengan pengguna Android. Tapi Oke. tentu kita tahu Apple ini levelnya segmennya premium dan ini cukup tidak terkalahkan oleh lawan rivalnya mungkin Samsung gitu ya. Jadi kalau kita bermain di premium tentu Apple menjadi rajanya. Tapi kalau kita ngomong secara general, Apple hanya sekitar 10 maksimal 20% di Indonesia. Tentu pasar Indonesia ini cukup luas sehingga banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi apakah Apple tetap menjadi primadona di Indonesia atau bisa beralih ke merek-merek lain. Dan ini juga berpengaruh terhadap lifestyle terutama anak-anak Gen Z ya, atau mungkin sekarang mulai ke Gen Alpha gitu ya, yang mungkin sangat cukup kuat ya terhadap pengguna teknologi di dunia seluler seperti itu. Iya. Mas Pras. Dari sisi penggunaan teknologi terbaru, menurut Anda dengan generasi muda saat ini, apakah memang akhirnya menjadi referensi utama begitu yang ya itu menjadi daya tarik lifestyle mereka juga begitu saat ini? Ya, kalau menurut hemat saya anak-anak sekarang ya, terutama anak Gen Z gitu ya dan Gen Alpha gitu ya, cenderung cukup sensitif terhadap harga, Mas, gitu ya. Jadi mereka juga melakukan efisiensi terhadap pengeluaran mereka, beda dengan mungkin anak-anak Gen milenial gitu ya atau baby Oke. boomers gitu yang cukup tidak terlalu berpengaruh terhadap harga gitu ya. Jadi saya melihat Apple akan cukup terpengaruh dengan anak-anak generasi sekarang gitu ya. Mereka cukup melihat terhadap functionality-nya saja gitu ya. Misalkan Oke. baterainya tidak boros gitu ya, kecepatannya oke, stabil, dan tentu harga menjadi salah satu parameter yang cukup dipertimbangkan oleh anak-anak sekarang gitu, seperti itu. Baik, fungsional ini menarik Mbak Dia. Lantas bagaimana Anda melihat begitu? Pangsa pasarnya, ya tadi kalau misalnya Mas Desar katakan 10 sampai dengan 20% lah Apple di Indonesia. Sementara ada pergeseran dari sisi Gen Z, kemudian Alpha begitu yang lebih mementingkan kepada unsur fungsional begitu. Nah ini Anda melihat apakah pangsa pasarnya benar-benar sangat seksikah bagi perusahaan sekelas Apple misalnya untuk berinvestasi di Indonesia? Baik Mas Tas, kalau misalnya untuk cukup seksi ini cukup bersaing terutama di Indonesia karena Apple tidak akan mungkin melepas Indonesia menjadi pangsa pasarnya. Oke. Karena kita tahu saat ini pangsa pasar Apple di Indonesia itu sebesar 12%, lebih Oke. banyak untuk penggunaan telepon genggam dibandingkan perangkat lunak lainnya seperti tablet maupun komputer itu sendiri. Tetapi pangsa pasar ini menjadi pasar keempat tertinggi di antara di seluruh Asia. Yang pertama ada China, Taiwan, dan juga Jepang. Yang keempat adalah Indonesia, lebih besar dibandingkan negara yang lainnya. Sehingga ini masih jadi perhitungan bagi Apple untuk menginvestasikan uangnya untuk Indonesia. Tetapi kita tahu bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya mau melakukan adanya R&D atau pengembangan skill dan pendidikan Indonesia, tetapi Indonesia mau adanya sebuah pabrik yang tidak hanya memproduksi AirTag, tetapi juga ingin memenuhi kebutuhan handphone, tablet, dan juga laptop itu sendiri. Oke, kaitannya mungkin dengan bagaimana penciptaan lapangan kerja juga di sana dengan mereka membuka pabrik di Indonesia begitu. Seperti mungkin kita menarik investasi-investasi di sektor lain seperti otomotif dan lain-lain. Mbak Dia. Betul, betul. Jadi Indonesia ingin menggait Apple untuk berinvestasi lebih banyak seperti halnya di Vietnam 255 triliun. Oke. Tetapi mengapa hanya di Indonesia 15,9 triliun saja? Kalau di Vietnam bisa menceruk investasi sebesar 255 triliun yang membuka lapangan pekerjaan sebesar 200.000 pekerja lokal. Jika Indonesia mendapatkan 15,90 triliun itu sudah membuka lapangan pekerjaan bagi 12.000 pekerja lokal itu sendiri. Tidak hanya pekerja lokal, tetapi juga akan meningkatkan pendapatan nasional dari segi manufaktur, semikonduktor, dan juga dari produk-produk lokal yang akan nantinya diserap untuk fabrikasi di Indonesia itu sendiri. Baik, nah Mas Testar dengan kondisi tadi, nampaknya Indonesia masih cukup seksi. Lantas seperti apa yang perlu dilakukan begitu dari sisi pemerintahnya kah atau mungkin dari pihak Apple-nya pada saat mungkin negosiasi begitu yang tengah berlangsung? Anda melihat urgensinya cukup besar kah saat ini? Ya,
Jadi kalau saya lihat kalau dari sisi pemerintah ya, pemerintah harus berbenah diri gitu ya. Kenapa kok Vietnam gitu ya, negara tetangga kita gitu ya, menjadi primadona dibanding kita. Dan ini saya Oke. lihat terutama Kemenperin tidak melakukan pembedahan atau saya bilang riset yang dalam gitu ya. Apakah alasan utama Apple tidak mau tanda kutip lebih besar investasinya di Indonesia? Kalau saya banyak faktor ya, salah satunya masalah kekuatan skill kita ya sebagai pengguna karyawan teknologi ya Oke. dalam dunia elektronikal gitu terutama gitu ya. Lalu kedua mungkin masalah supply chain yang mungkin bisa jadi lebih jauh gitu ya sehingga rantai pasoknya lebih panjang gitu ya. Dan terakhir saya sih agak sangsi juga masalah birokrasi kita yang masih cukup berbelit-belit gitu ya. Nah, ini saya ingin melihat dari Kemenperin dulu ya. Apakah mereka sudah melakukan studi banding terhadap Vietnam gitu ya misalkan gitu ya, bahwa Indonesia memang kurang layak tanda kutip, kenapa Apple gitu ya masih melihat Vietnam menjadi primadona selain Indonesia. Mungkin itu dulu yang harus dilihat oleh pemerintah Oke. kita. Iya, iya, iya. Nah, lagi-lagi Silius melihatnya bagaimana begitu dari kacamata Mbak Diah lah. Regulasinya kah yang masih harus dibenahi atau bagaimana? Mengingat tadi ada skill SDM, kemudian supply chain, birokrasi kalau yang digaris bawahi Mas Tesar, Mbak Diah. Betul, Mas. Kembali lagi kita ke nilai ICAR yang incremental itu sendiri, dari kapitalnya itu sendiri, kenapa Indonesia disebut kurang efisien untuk para investor asing. Oke. Yang pertama adanya kita tahu bahwa selama 2023 dan pergantian 2024 kemarin sudah ada 3 kali perubahan peraturan terkait dengan impor, yang mana ini akan menyulitkan para investor untuk menyesuaikan regulasinya di Indonesia. Terus yang kedua adanya masih banyak ditemukan pungutan liar yang ada di titik-titik pengeluaran sertifikasi investasi itu sendiri, yang ini harus menjadi ceruk bagi pemerintah untuk segera ditambal, istilahnya harus segera diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya, dan juga regulasi yang berbelit-belit. Kita tahu bahwa banyak sekali regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belum sejalan hingga saat ini. Misal dimudahkan di pemerintah pusat, tetapi banyak sekali di pemerintah daerah yang masih berbelit-belit, memakan waktu yang panjang sehingga akan menghambat produksi lokal untuk diserap di investasi itu sendiri. Wow, berarti tantangan secara struktural nampaknya masih menjadi PR. Mungkin tidak hanya bagi perusahaan sekelas Apple, mungkin perusahaan yang lain begitu menurut Anda, Mbak Diah? Betul sekali, Mas. Nah, dengan kondisi seperti ini, lantas bagaimana dong kalau misalnya kita bisa menarik lagi lebih banyak investasi asing untuk bisa memenamkan dana mereka di Indonesia. Sementara kita mengharapkan juga bagaimana itu bisa menjadi roda penggerak ekonomi Indonesia, penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sementara ada beberapa sektor lainnya, ya otomotif lah dengan beragam kebijakan insentif-insentif perpajakan yang diberikan. Kalau untuk teknologi sendiri bagaimana dari pandangan Anda? Baik, Mas, untuk teknologi ini sendiri kita harus mengetahui bahwa Human Capital Index Indonesia ini masih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia maupun Vietnam itu sendiri. Dibandingkan Thailand itu sendiri. Jadi pemerintah selain harus membenahi adanya regulasi dan juga pemberian insentif fiskal maupun non fiskal, kita harus menyiapkan sumber daya manusia di Indonesia agar lebih tanggap dalam peningkatan kemajuan teknologi, seperti tidak hanya pemberian pendidikan dan pelatihan lapangan saja, tetapi juga harus masuk ke dalam pelatihan teknologi super canggih yang akan nantinya diinvestasikan oleh Apple sendiri. Sehingga yang pertama, penggajian atau pemberian remunerasi Indonesia ini tetap bersaing dengan sumber daya manusia asing di negara-negara tujuan Apple itu sendiri. Dan yang kedua adalah Apple ini sangat mematuhi adanya green supply chains. Apakah Indonesia saat ini sudah memiliki regulasi green supply chain yang mampu menarik mereka agar kami menginvestasikan lebih besar daripada Vietnam di Indonesia, karena Indonesia menjanjikan banyak regulasi yang sangat-sangat mengikuti keputusan dari Apple Inc. itu sendiri, seperti itu, Mas. Oke, menarik. Dan ini untuk pengembangan ataupun skill SDM. Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya, Mas Tesar, Mbak Diah. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait bagaimana sih perusahaan sekelas Apple memenamkan investasi mereka di sejumlah negara Asia. Ini dia perbandingannya. Vietnam 256 triliun rupiah, sementara Singapura 4 triliun rupiah dan India 23,8 triliun rupiah. Sementara Indonesia tadi disampaikan sekitar 16 triliun rupiah yang diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Berikutnya, pertimbangan pemerintah untuk investasi Apple ini terkait dengan perbandingan investasi Apple di negara lain. Kemudian perbandingan investasi produsen gadget lain di Indonesia, nilai tambah dan pendapatan bagi Indonesia, serta penyerapan tenaga kerja. Itu dia berbagai pertimbangan terkait dengan investasi Apple di Indonesia. Lantas bagaimana dengan pangsa pasar dari ponsel di Indonesia di kuartal 3 tahun 2024? Beberapa merek yang cukup familiar begitu ya digunakan oleh masyarakat di tanah air. Ya, sementara iPhone ini menempati sekitar 12,4% dari keseluruhan pasar ponsel di Indonesia begitu ya dibandingkan dengan merek-merek lainnya dan produsen-produsen ponsel lainnya. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community, dan juga Mbak Diah Ayu Febriani, peneliti ekonomi digital Selios. Nah, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini menarik juga kalau kita cermati ya Mas Tesar. Kita akan lihat pangsa pasar ponsel tadi iPhone 12,4%. Kemudian beberapa investasi di negara Vietnam, Singapura, India lainnya pun memang Indonesia ya relatif di bawah India dan lebih jauh lagi di bawah Vietnam. Lantas bagaimana Anda melihat tadi tantangan skill yang juga tadi disampaikan oleh Mbak Diah ini Pak Tesar? Ya, jadi itu betul ya. Jadi human capital kita ya terhadap teknologi ya itu memang masih rendah gitu ya. Dan ini mungkin berawal dari hulunya gitu ya, bisa dibilang penghasil dari employee gitu kan adalah biasanya kampus gitu ya. Mungkin ini yang harus pemerintah fokuskan gitu ya, di mana-mana saja kampus kita yang bisa menghasilkan para digital talent gitu ya, terutama dalam dunia digital elektronik gitu ya. Ini karena agak berbeda ya. Apple ini berhubungan elektronika gitu ya, bukan IT sekali gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi PR juga ya untuk Menristek-Dikti gitu ya, untuk melakukan semacam sinergi kepada pihak kampus dan industri terkait gitu ya, bagaimana kita bisa menghasilkan gitu ya output yang bagus terhadap kemampuan employee nanti dalam dunia factory digital, terutama elektronika, itu satu gitu ya. Lalu kedua masalah kerjasama yang erat antara industri dengan kampus ini yang saya lihat masih belum terlihat nyata. Yang terakhir adalah masalah teknologi itu sendiri ya, untuk melakukan pembuatan elektronika gitu ya, apalagi microprocessor atau chip gitu ya, itu kita membutuhkan banyak lab sekali yang cukup tanda kutip ya high tech gitu ya. Dan ini kok menurut saya beberapa kampus pun banyak yang belum punya juga mas itu. Jadi kita ini kayak bermimpi meminta sesuatu gitu ya, tapi ini masih jauh dari dari kemampuan kita gitu ya. Itu yang saya lihat sih mas. Ya, tapi kan ini justru menjadi peluang tidak sih kalau memang nanti bagi Indonesia ya, ada transfer teknologi dan lain-lain begitu Mas Tesar? Betul, betul. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya kita sadar gitu ya, kelemahan kita di mana gitu ya, dan kita fokus terhadap permasalahan yang ada dalam diri kita dulu ya, sebelum kita menagih tanda kutip ya hak-hak kita gitu ya terhadap orang lain gitu ya, itu menjadi menarik. Kenapa? Kalau kita berhasil tanda kutip ya mengalahkan Apple dalam hal ini ya, bahwa kita sudah memiliki kemampuan, tentu nanti industri yang lain akan mengikuti mas. Jadi kalau kita bisa menaklukkan Apple, industri factory-nya berhasil kita guide di Indonesia gitu ya, tentu teknologi lain ya seperti mungkin nanti mobil listrik dan lain-lain gitu ya, itu pasti akan menjadi menjadi banyak gitu ya investor masuk. Kenapa? Apple udah berani kok, apalagi produk-produk lain yang mungkin tidak sedetail Apple dalam hal teknologi seperti itu mas. Baik, itu dari skill ataupun SDM dari masyarakat di Indonesia begitu ya. Nah, kaitannya dengan daya dukung, kualitas produk industri pendukung manufaktur ponsel seperti ada suku cadang, chip dan lain-lain, Mbak Diah, di Indonesia sendiri bagaimana? Kalau memang akan hadir begitu ke pabrik Apple di Indonesia, berarti kan memang ini butuh satu teknologi yang canggih juga begitu kan? Betul mas, saya setuju dengan Pak Tesar sebelumnya bahwa yang pertama itu ada skill kemampuan teknologi. Yang mana kita harus garis bawahi dulu bahwa
rasio R&D Fund, Research and Development Fund terhadap PDB di Indonesia ini hanya 0,28%. Lebih rendah dibandingkan Vietnam itu sendiri, India, apalagi Singapura jauh. Nah, kita juga harus menuntut pemerintah agar memenuhi tingkatan lebih tinggi untuk rasio Research and Development Fund ini sendiri, karena di sana adalah kesempatan bagi para sumber daya manusia kita untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam pembuatan seperti halnya teknologi tinggi seperti semikonduktor dan chip yang akan menjadi bahan dasar komponen handphone itu sendiri. Padahal kita tahu Indonesia ini dapat menjadi pangsa pasar yang besar untuk memenuhi pasar semikonduktor di ASEAN yang nilainya lebih dari 3 miliar US dollar. Hal ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama dalam rasio Research and Development Fund itu sendiri. Baik, berarti dengan beberapa kondisi begitu ya secara fundamental yang masih terjadi di Indonesia saat ini, proses tarik ulur investasi Apple di Indonesia ini masih akan cukup lama begitu, Mbak Dia? Kami memandangnya ini akan cukup lama dan alot dikarenakan Apple tidak bisa serta-merta memberikan nilai yang sama dengan Vietnam jikalau kondisi regulasi, kesempatan sumber daya manusia, dan juga rasio kemampuan sumber daya manusianya ini sendiri tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh Apple ini sendiri, terutama dengan supply chain dan juga pengembangan kompetensi lokal. Oke, nah dengan kondisi tadi, seyogyanya apa yang berarti harus dilakukan oleh pemerintah begitu? Apakah menerima saja begitu dengan nilai yang ya mungkin diajukan begitu oleh pihak Apple atau bagaimana? Atau masih ada peluang kita untuk bisa mendapatkan yang lebih tinggi lagi begitu? Paling tidak di atas India misalnya. Kami optimis kalau misalnya akan ada peluang-peluang baru agar Apple mau tidak hanya menggunakan skema pengembangan inovasi untuk investasi di Indonesia, tetapi juga membangun pabrik manufaktur itu sendiri, asalkan adanya penyederhanaan regulasi dan perizinan bagi Indonesia serta kepastian hukum bagi Apple untuk menginvestasikan sejumlah modal di Indonesia, terutama pemenuhan supply chain green energy itu sendiri. Agar seperti itu pasti mempunyai langkah yang cukup panjang untuk harmonisasi regulasi, tapi saya yakin Indonesia mampu untuk mengedepankan dan mengimplementasikan hal tersebut, Mas. Baik, nah Pak Tesar, kalau misalnya dengan kondisi seperti saat ini begitu, Anda melihat bagaimana dengan potensi investasi Indonesia ke depan dong? Berarti seperti perusahaan-perusahaan teknologi lainnya mungkin selain Apple begitu, misalnya mereka berkaca dengan kondisi yang ada saat ini. Ya, betul Mas. Jadi memang ini jadi barometer ya. Kalau kita gagal tanda kutip menaklukkan Apple tadi ya, tentu kompetitor lain atau investor lain dalam hal ini gitu akan sedikit agak ragu ya terhadap investasinya di Indonesia gitu ya. Dan ini yang menurut saya tadi mungkin Kemenperin harus membuka lebih detail lagi dialog dengan pihak Apple terutama gitu ya. Apakah sebenarnya membuat si Apple ini cukup ragu untuk melakukan investasi yang besar, dan Indonesia harus punya semacam strategi yang short term gitu ya, sehingga tahun depan misalkan saya mau naik sekitar 20% dari yang terakhir. Tentu apa yang harus kami lakukan untuk peningkatan ini ya dalam sisi internal kami gitu ya. Jadi Indonesia sendiri yang akan membuka diri, dan dia juga melakukan semacam key performance index untuk internal mereka terhadap Apple gitu ya. Jadi kita win-win gitu ya. Ketika kita sudah memenuhi suatu parameter di depan Apple, tentu tahun depan kita bisa memperoleh investasi jauh lebih besar gitu ya. Jangan sampai kita hanya memaksa tanda kutip, tapi dari internal kita tidak ada sama sekali tanda kutip ya short term improvement, sehingga Apple lebih percaya gitu ya terhadap investasinya di Indonesia. Kita tidak pungkiri Apple pasti ingin untung gitu ya, tidak bisa serta-merta membangun sesuatu investasi yang balikan untungnya menurut mereka tidak signifikan. Berarti bertahap begitu ya kalau bisa disampaikan ya bagaimana investasi Apple di Indonesia. Nah, Celio sendiri bagaimana? Apakah memang ini menjadi satu akhirnya jalan tengah yang kemungkinan diambil oleh pemerintah kalau misalnya kita sambil jalan juga menyiapkan infrastruktur, ekosistem, dan SDM Indonesia sendiri, Mbak Dia? Betul Mas, Apple ini adalah sebuah showcase investment bagi Indonesia untuk membuka peluang bagi investor-investor negara lainnya, karena percuma kita punya 3 skema investasi di Indonesia, yang pertama manufaktur, dan juga ada manufaktur, ada inovasi teknologi, dan juga ada skema aplikasi. Tetapi kelas Apple Inc. dan Microsoft ini belum ada skema manufaktur yang lebih besar di Indonesia. Diharapkan seiring berjalannya waktu, betul saya setuju dengan Pak Tesar, kita harus membuka diri dan juga harus bernegosiasi. Kita tidak boleh sepertinya kayak
oh saya ingin menang sendiri. Kita harus mempunyai jalan win-win solution itu sendiri, dan juga diperbaiki regulasinya, diperbaiki lagi bagaimana Indonesia mampu penyetaraan standarisasi globalnya untuk pembangunan investor. Itu penting untuk dilakukan seiring kita menjadikan ini showcase investment itu sendiri, Mas. Itu dia. Berarti kita nantikan nanti bagaimana inovasi apa yang akan ditelurkan oleh pemerintah begitu ya, khususnya dari Kementerian Perindustrian dan mungkin pihak-pihak terkait lainnya, sehingga Apple cukup nyaman ya menanamkan investasi mereka di Indonesia, dan tentu tadi seperti yang Pak Desar sampaikan, mereka juga ingin mendapatkan cuan begitu kan saat menanamkan investasi mereka di suatu negara seperti Indonesia. Baik, terima kasih Mas Desar atas analisis informasi yang sudah disampaikan. Mbak Dia, terima kasih juga atas update-update terbaru ya bagaimana kondisi dari dunia teknologi, kebijakan-kebijakan dan regulasi pemerintah khususnya terkait dengan investasi teknologi perusahaan-perusahaan seperti Apple di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Desar, Mbak Dia. Terima kasih Mas Desar. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.